Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ini ada nasib sial yang menimpa salah satu pengemudi ojek online atau ojol yang motornya ini raib diambil paksa oleh penumpangnya. Ya, bahkan korban diancam pelaku jika berani memviralkan wajah pelaku. Nasib sial tersebut dialami oleh seorang pengemudi ojek online asal Cilengsi, Kabupaten Bogor yang sepeda motornya raib dibegal oleh penumpangnya. Korban bernama Firman mendapat orderan ketika berada di daerah Setu, Kabupaten Bekasi dengan tujuan ke daerah Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dengan tarif Rp69.000, korban tidak menaruh curiga terhadap pelaku yang merupakan penumpangnya tersebut. Namun saat akan mendekati titik lokasi tujuan, pelaku sempat meminta berhenti di sebuah warung sembako untuk membeli sesuatu. Tak lama kemudian, keduanya melanjutkan perjalanan. Dan di tengah-tengah perjalanan, pelaku meminta korban berhenti dan langsung merampas sepeda motor korban dengan mengancam menggunakan senjata tajam. Setelah pelaku membawa kabur sepeda motornya, korban kembali ke warung dan ternyata wajah pelaku terekam kamera pengawas yang terpasang di warung tersebut dan korban langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Babelan. Pemirsa, untuk mengetahui cerita lengkap kejadian seorang pengemudi ojek online yang dibegal oleh penumpangnya sendiri, kami sudah terhubung dengan korban, Mas Firmansyah, pengemudi ojek online yang menjadi korban begal. Mas Firmansyah, selamat siang. Selamat siang, Kak. Oke, Mas Firmansyah, kan sudah lapor ke pihak kepolisian. Sudah ada tindak lanjutkah dari pihak kepolisian? Untuk kali ini belum ada informasi lebih lanjut dari kepolisian. Oke, Mas Firmansyah mungkin bisa ceritakan kronologis kejadian peristiwa yang dialami oleh Mas Firmansyah. Ini awal mulanya terjadi seperti apa, Mas? Waktu itu pada hari Kamis pukul 8.15 itu, saya dapat orderan dari Jalan Setu ke Pasar Babelan. Waktu jam 8:29 itu saya berangkat dari Cilengsi ke Pasar Babelan. Nah, di tengah perjalanan itu, si penumpang telah membatalkan perjalanannya tanpa pengetahuan saya. Nah, si penumpang itu selalu mengajak ngobrol saya sepanjang jalan. Mungkin itu cara dia untuk mengelabui saya. Pada saat itu, dia meminta berhenti di sebuah warung Madura untuk membeli rokok. Setelah membeli rokok, kami melanjutkan perjalanan sampai di TKP kejadian itu. Dia meminta untuk berhenti kembali sejenak dengan beralasan ingin mengangkat telepon dari keluarganya. Nah, saya melihat tangannya itu ingin mengangkat telepon, seperti mengangkat telepon. Pada saat itu, handphone saya ada di dashboard motor, karena saya melihat terakhir di map itu, dari TKP ke Pasar Babelan itu tidaklah jauh gitu. Ketika tangannya ingin mengangkat, seperti mengangkat telepon itu, saya mengambil juga telepon saya di dashboard motor. Ternyata dia mendorong saya dari motor. Lalu saya terjatuh. Ketika saya ingin berdiri dan menoleh si pelaku itu, pelaku sudah mengayunkan tajam berupa celurit ke saya. Setelah itu dia berangkat, ngambil tuh bawa motor saya. Saya ingat bahwa warung Madura itu rata-rata memasang CCTV di warungnya. Saya kembali langsung menanyakan apakah ada CCTV di warung tersebut, dan ternyata ada. Alhamdulillah. Oke. Mas Firmansyah, kami konfirmasi kembali. Ini pelaku kan menodongkan senjata tajam. Senjata tajamnya jenis apa ini? Celurit biasa. Celurit. Sebelumnya disimpan di tas atau seperti apa? Disimpan di belakang badannya, karena posisi dia duduk dengan saya itu menempel pada punggung saya. Bila ditaruh di depan mungkin saya terasa. Oke.
Mas, ini kan sempat ada CCTV yang beredar juga ya, dan Mas Firmansyah ini kayaknya sempat menyebarkan foto dari pelaku ini di media sosial. Apakah benar pelaku ini sempat juga menotis bahwa foto atau CCTV-nya ini beredar di media sosial dan menghubungi Ada ancaman begitu ya? Iya, betul. Pada hari Jumat, waktu saya sudah melaporkan pelaku tersebut ke pihak kepolisian, pada pukul setengah 11 malam, dia membuka blokiran saya dan mengancam saya. Oke, ancamannya berupa apa, Mas Firman? Dalam pesan tersebut, dia ingin melumpuhkan saya, mencatatkan saya seumur hidup bila bertemu saya lagi. Tunggu minggu ini yang dia bilang. Oke, itu melalui apa Mas? Melalui pesan kah atau sempat juga menghubungi Mas Firmansyah? Sebelumnya, dia itu dalam aplikasi menetapkan map atau keberadaan dia itu tidak sesuai titik. Sampai dia menghubungi saya lewat WhatsApp. Di dalam aplikasi InDriver itu, kalau menghubungi customer atau pengemudi, itu dialihkan langsung ke telepon seluler. Jadi apabila dalam nomor itu ada WhatsApp-nya, dia bisa menghubungi lewat WhatsApp. Oke. Mas Firmansyah, ini kan sudah dilaporkan tadi Anda katakan di awal kepada pihak kepolisian, namun belum ada informasi lebih terkait dengan hal tersebut. Nah, mengenai pengancaman yang juga telah dilakukan oleh pelaku terhadap Mas Firmansyah, ini sudah dilaporkan juga seperti apa? Sudah ke pihak yang berwajib. Oke. Untuk motornya sampai saat ini artinya masih dibawa, belum ketemu begitu, namun sudah dibagikan juga kepada masyarakat informasinya? Iya, sudah. Sudah. Respon saat ini belum ada? Iya, belum ada. Belum ada kelanjutan dari pihak kepolisian. Oke. Mas Firman, benar nggak kalau pelaku ini sempat mengatakan ke Mas Firmansyah bahwa motornya ini sudah dijual begitu? Iya, pelaku sempat memberitahu saya bahwa motor yang saya miliki sudah dijual ke daerah Jonggol, ucap pelaku. Oke. Kami konfirmasi kembali, Mas Firman, artinya Anda sudah beberapa kali berhubungan lagi dengan pelaku? Tidak. Semenjak dia mengancam, dia mengatakan ini SMS terakhir saya. Nah, dari sana dia memblokir kontak saya. Oke. Mas Firmansyah ini juga sempat meminta perlindungan nggak ke pihak kepolisian begitu, karena ada kekhawatiran ancaman-ancaman yang disampaikan oleh pelaku ini masih akan terus terjadi begitu. Ya, makanya saya kemarin melaporkan tentang pengancaman pelaku terhadap saya. Oke. Mas Firman, kami juga dapat informasi katanya pelaku ini sempat bilang ke Mas Firman bahwa dia sudah kabur begitu ke Jawa Timur. Iya, betul. Dia mengatakan secara terang-terangan ke saya bahwa dia sudah pulang kampung, katanya ke Jawa Timur. Oke, menurut Mas Firman kenapa pelakunya berani sekali seperti itu ke Mas Firman? Mungkin dia tidak terima atas perlakuan dia di media sosial sudah tersebar gitu. Oke, baik. Terima kasih Karena banyak Mas Firmansyah sudah berbagi. Silakan Mas Firman, singkat saja. Karena kejadian sebelum saya itu banyak lagi, ada 3 orang sebelum saya menjadi korban. Ya, pelakunya sama. Oke, kira-kira pelakunya sama begitu ya Mas? Iya. Oke, baik. Tentu kita berterima kasih kepada Mas Firmansyah sudah ingin berbagi cerita di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga Mas Firmansyah dan juga keluarga sehat selalu. Terima kasih Mas. Kepolisian juga mengusut tuntas ya kasus ini. Terima kasih Mas Firman.